Ibu bisa ceritakan Bu, jahatnya majikan pukul tuh pukul dengan cara apa lagi Bu? Kejahatan majikan tadi. Selain dia pukul itu, dia cabut gigi saya. Apa? Mohon maaf. Dia menggunakan, dia pakai tang untuk cabut gigi saya. Cabut gigi. Selamat datang di podcast Orang Kita. Kita akan mengundang Ibu Mariance Kabu, seorang survivor, penyintas yang selamat dari tindak pidana perdagangan orang, human trafficking. Kita dapat informasi 67 jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur dalam 6 bulan terakhir dikirimkan ke bumi Flubamora. Mama Mariance Kabu beruntung masih bisa menjadi survivor, penyintas dalam tragedi human trafficking yang melanda negeri kita, negeri Flubamora. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendapatkan cerita, informasi langsung dari Ibu Mariance Kabu meskipun melalui Zoom. Kami akan cerita, akan menggali untuk menjadi pelajaran, menjadi catatan bagi kita masyarakat Flubamora agar hati-hati jangan sampai terjebak rayuan orang-orang yang merekrut untuk kepentingan perdagangan orang, untuk kepentingan yang justru menyebabkan kita menjadi bermasalah. Selamat siang, Ibu Mariance Kabu. Iya, selamat siang. Kami pertama-tama menyampaikan prihatin dan ikut berbelasungkawa atas situasi yang terjadi sama Ibu Mariance Kabu. Kami mendapat baca dari berita bagaimana Ibu bisa akhirnya kembali ke bumi Flubamora setelah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak layak oleh majikan Ibu Mariance. Dan kemudian kami berterima kasih kepada Mama Pendeta Emi Sahertian yang telah berkenan mengizinkan percakapan kita melalui Zoom ini untuk kita jadikan pelajaran, jadikan catatan, jadikan permenungan refleksi bagi kita masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ibu Mariance, ceritakan situasi saat ini. Ibu Mariance sedang di mana posisinya dan sudah berapa lama dalam keadaan sekarang? Baik, terima kasih. Saya juga berterima kasih karena saya diundang untuk kita berbicara lewat online dan juga kita perkenalkan nama. Secara khusus saya perkenalkan nama saya Miriam Cekabo. Saya salah satu penyintas korban perdagangan manusia di Malaysia. Saat saya pergi ke Malaysia itu dengan pada tahun 2014. Tahun 2014 itu pada tanggal 11 hari Jumat bulan 4 tahun 2014. Karena tanggal 9 bulan 4 2014 itu pada hari Rabu itu ada pemilu presiden Jokowi dan SBY. Saya masih ada di penampungan Kupang, tapi saya tidak pernah ikut pemilu. Dan pada hari Jumat tanggal 11 pagi jam 6 saya berangkat ke Malaysia dari Kupang. Saya bersama dengan adik ipar saya bernama Jenny Sila. Kami berdua berangkat sama-sama dari Kupang ke Surabaya dan Surabaya, Batam langsung ke Malaysia.
Pertama-tama itu saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus cari uang, gimana saya harus cari hidup, bagaimana caranya. Karena saya posisi di rumah tangga saya itu anak-anak masih kecil. Anak saya itu ada 4 orang. Dan anak yang keempat itu masih umur 4 tahun. Dan saya tidak berpikir sepanjang itu, sejauh itu untuk saya harus bagaimana caranya. Karena saya juga hanya berpikir tentang ekonomi, tapi saya tidak pernah berpikir untuk merantau. Saya hanya berpikir dengan cara apa saya bisa membuat anak-anak ini tidak bisa sedih, tidak merasa. Saya tidak kuat melihat anak-anak saya itu macam anak-anak yang terlantar kalau melihat orang lain lebih di atas anak-anak saya. Saya tidak kuat melihat itu. Tapi saya tidak pernah punya gairah untuk atau punya keinginan untuk merantau ke tempat jauh seperti itu. Tapi hanya karena saya sempat ke kampung saya. Saya dari Kupang pergi ke kampung halaman. Ada orang tua saya di sana. Dan di situ ada 2 orang ibu yang datang, ajak di sana. Dan 2 orang itu mereka bercerita. Yang satu ibu ini dia cerita bahwa dia itu pernah merantau ke Malaysia. Tapi dia sampai di Malaysia itu dia belum sempat masuk majikan atau dia belum sempat kerja, tapi karena tiba-tiba dia dengar kabar dari kampung anaknya ada sakit. Anaknya sakit berat, jadi dia harus pulang. Maka itu bos itu bilang urus dia untuk pulang dari Malaysia ke Indonesia. Tapi saat itu yang ibu ini dia cerita itu saya tidak pernah respon. Karena saya tidak tahu sama sekali dengan cara-cara itu. Dan itu tempat juga tempat di mana. Saya juga tidak pernah tahu itu tempat di mana. Karena seumur hidup saya tidak pernah keliling dunia untuk saya tahu, oh bahkan orang di kota Kupang saja, saya tidak pernah, kalau saya tidak pernah jalan ke jauh-jauh. Cuman kalau saya mau jalan, hanya pergi ke gereja atau pasar. Itu saja. Mau masuk toko untuk belanja itu sangat-sangat 100% saya tidak pernah masuk toko sebelum itu. Apalagi saya harus pikiran yang seperti itu. Tapi dengan cara ibu ini, dia ajak saya dengan adik, dia bilang, kamu mau untuk pergi ke Malaysia untuk bekerja di sana. Di sana itu pekerjaan itu biasa-biasa, bagus-bagus. Yang penting kita jangan bawa barang-barang yang banyak. Karena di sana itu bos yang tanggung semua. Bos tanggung semua. Karena saya pergi itu bos ada tanggung saya. Dari kampung sampai di Malaysia itu kita terjamin. Tapi itu respon dari saya tidak ada. Saya hanya dengar cerita dari ibu ini. Dan satu hari pun dia tunggu saya dengan adik. Dia cerita, dia bilang, kalau kamu takut, jangan terlalu pikir banyak-banyak. Karena kami datang ini, kami dari orang yang berdoa. Maka kami datang langsung ke rumah untuk kami bisa kasih tahu. Kami bisa omong tentang pekerjaan seperti itu. Tapi saya tidak. Artinya Ibu Mariance ini benar-benar dirayu untuk berangkat ke Malaysia oleh 2 ibu tadi. Ibu bisa lanjutkan ceritanya Ibu tadi sampai Ibu akhirnya berangkat dari Batam menuju Malaysia. Bisa dilanjutkan Ibu cerita dari Batam menuju Malaysia seperti apa, lalu bagaimana akhirnya di sana mendapatkan majikan. Silakan Ibu. Masih mute Bu suaranya. Masih mute. Diubah dulu.
Suaranya kami belum dengar, Bu. Suaranya kami belum dengar. Masih mute. Ya, Oh ya, iya. silakan Ibu lanjutkan cerita bagaimana Ibu dari Kupang menuju Surabaya, Surabaya ke Batam, Batam akhirnya sampai Malaysia. Silakan Ibu. Iya, saya dengan adik dari Kupang itu dari jam 6 pagi dengan pesawat yang pagi. Jadi dari Kupang sampai di Surabaya, kami transit di sana. Over pesawat baru di sana, sampai di Surabaya itu juga saya dengan adik itu masih turun dari pesawat, itu ada satu Pak yang di bawah itu, dia suruh kami jangan naik bis. Tapi saya tidak respon apa-apa karena saat itu saya dengan adik itu juga tidak tahu harus ikut mana, cara naik pesawat itu bagaimana. Jadi saya dengan adik itu selalu ikut penumpang yang ada, yang naik, turun, jalan, kami selalu ikut. Sampai di Surabaya itu kami over pesawat, lalu dari Surabaya itu sampai di Batam. Sampai di Batam itu ada 2 orang Pak yang jemput. Itu jemput dengan taksi. Tapi itu saya tidak kenal. Tapi yang Pak ini dia datang, dia sebut nama saya dengan adik, dan dia ambil paspor dari tangan kami yang kami sudah pegang paspor yang saat itu kami bawa. Setelah itu kami masih duduk sebentar dan kami masih makan siang. Kami makan dari makanan yang dari Pak yang beli untuk kami makan. Kami datang duduk di satu tempat di situ. Setelah itu yang 2 orang ini bawa saya dengan adik pergi menuju ke pinggir laut. Pinggir laut, dan kami langsung naik kapal. Nggak kapal macam dia kapal perahu motor. Tapi saya tidak pernah tahu itu dia punya nama apa. Saya juga tidak pernah tahu. Hanya dia punya di dalam perahu itu ada tali-tali besar. Ya, saya masih ingat waktu itu. Dan di atas kapal itu saya juga lihat ada beberapa penumpang yang ada di atas. Ada beberapa ada ibu-ibu yang pakai jilbab di atas kapal itu. Tapi tidak terlalu banyak orang. Tidak terlalu banyak orang. Dan dari Batam itu langsung masuk ke Malaysia. Dari Batam itu sampai di Malaysia itu maghrib. Sekitar jam 6, ya jam 5, jam 6. Sudah maghrib itu saya dengan adik langsung masuk ke Malaysia. Itu di Johor Bahru. Dan di situ saya dengan adik juga turun, hanya ikut dengan itu ibu-ibu yang ada. Tapi sampai di dalam rumah itu kami sudah berpisah dengan ibu ini yang ada di atas kapal. Dan ada satu ibu yang datang sebut nama saya dengan adik dan dia jemput saya dengan adik. Dan itu pun diambil paspor, dia terima paspor saya dan adik juga. Tapi yang sebelum ambil paspor saya itu saya lihat ibu ini, dia sudah pegang beberapa paspor di tangan. Sudah pegang beberapa paspor, dan ternyata dia jemput itu ada lagi teman-teman kami yang dari NTT itu perempuan semua. Tapi saya tidak kenal nama, tapi kami masih
kami masih bisa bicara perkenalan. Oh, ini dari sini, dari daerah ini, semua orang NTT. Dan ibu ini langsung bawa kami ke rumah pribadi. Rumah pribadi, kami naik mobilnya ibu ini. Dan itu kami kurang lebih belasan orang yang ibu ini jemput. Tidak sampai 20. Tapi kami sampai di rumah, ada teman perempuan yang NTT lagi di rumah itu, di rumah ibu ini. Dan kami di sana, kami sempat duduk, kami istirahat mungkin tidak sampai 1 jam. Lalu itu juga sudah malam, sudah gelap. Sekitar jam 7 itu ada bis yang datang. Ada satu bis datang jemput kami semua dengan teman-teman yang kami duduk di situ, kami semua naik di atas bis. Dalam perjalanan itu yang sopir ini dia kasih turun satu-satu. Dan saya juga tidak tahu ini kasih turun di mana. Karena saat itu juga kami jalan dengan malam. Malam dan itu juga ada hujan deras yang tidak tahu itu tempat di mana juga. Sampai di penampungan Malaysia yang saya harus turun itu, saya dengan adik itu, kami dua orang terakhir turun dari bis. Itu dengan jam 12 malam. Saya dengan adik turun masuk ke penampungan Malaysia dengan tanggal 11 bulan 4 2014 hari Jumat. Iya. Sampai di sana itu juga ada banyak teman-teman perempuan yang ada di penampungan itu juga banyak. Kami semua itu sama-sama orang NTT. Dan itu yang jaga di situ ada 2 orang ibu. 2 orang ibu yang bersama dengan kami di tempat penampungan itu. Dan mereka juga orang NTT. Yang satu itu orang Jawa. Kalau yang satu itu orang NTT, tapi saya tidak tahu dia dari mana. Jadi mereka itu 2 orang yang jaga kami di sana. Kami juga lebih dari 20 orang di penampungan itu. Kami 1 minggu, dalam 1 minggu itu kami di situ. Tapi kami di situ juga kami tidak nyaman juga di situ selama 1 minggu. Ibu melakukan apa saja, Bu, selama 1 minggu di penampungan? Kami di penampungan itu tidak bikin apa-apa. Kami hanya di dalam rumah itu juga kami tidak bisa bicara dengan teman satu sama lain. Tidak boleh. Tidak dikasih. Dilarang ya, dilarang untuk berbicara satu sama lain. Karena kami kalau mau omong atau mau balik muka ke sebelah itu kami dapat pukul. Oh, itu sudah mulai ada aksi pemukulan di rumah penampungan. Iya, selama 1 minggu itu kami juga dapat pukul dari situ. Jadi kami setiap hari itu hanya duduk sandar di tembok, pegang botol air, kami duduk. HP, Ibu, alat komunikasi, handphone masih dipegang Ibu saat itu? Tidak ada. Jadi dari selama Ibu dari Kupang tuh tidak bawa HP? Saya sempat bawa, tapi di tempat penampungan itu Iya. ada satu ibu yang sudah pegang. Jadi saya pegang, tapi diambil. Iya. Tidak boleh telepon untuk mau ngomong dengan keluarga.
Jadi ibu tadi saya rangkum dari sampai di Johor Bahru, lalu 1 jam sebentar, lalu dibawa dengan bis, lalu jam 12 malam tiba di penampungan itu, dan selama 1 minggu di penampungan itu tanpa ada boleh komunikasi dengan orang lain, bahkan oleh dengan teman sendiri di dalam penampungan. Iya. Kalau dilakukan dikena pukul. Iya, betul. Oke. Setelah itu ibu kemana bu? Setelah 1 minggu di penampungan? Setelah 1 minggu, saya harus ketemu dengan majikan. Tapi sebelum ketemu majikan itu, saya masih pergi ke rumah sakit, tes kesehatan lagi di sana. Dan setelah dari rumah sakit, saya harus gunting rambut. Oh, rambut Pendek. rambut kasih wajib pendek semuanya. Iya, kami harus rambut laki-laki. Oke. Saya dengan adik. Jadi benar-benar tipis sekali potongannya. Iya, harus pendek. Oke, berarti setelah itu dicek kesehatan. Iya, sudah kembali dari rumah sakit. Besok lagi itu langsung potong rambut. Iya, potong rambut. Besok lagi ke kantor untuk ketemu dengan majikan. Itu pertama kalinya Ibu Mariance ketemu dengan majikan Ibu. Iya, betul. Seorang perempuan atau seorang laki-laki? Iya. Majikan saya perempuan. Oke. Ya. Iya. Lanjutkan Bu ceritanya. Jadi hari pertama itu yang saya di kantor untuk bertemu dengan majikan, itu majikan datang hari pertama itu dia dengan teman perempuannya, salah satu teman perempuan, mereka 2 orang. Yang hari pertama itu kami bertemu dan kami perkenalkan nama dan untuk saya bercerita. Jadi tidak jadi pergi, hari kedua baru majikan jemput saya. Hari kedua itu majikan datang, dia sendiri jemput saya dari kantor, pergi ke rumah. Sampai di sana, sebelum itu dia bilang saya harus kerja di rumah, apa saya harus mau untuk urus nenek. Saya kerja itu menjaga nenek. Itu mama dari majikan saya. Dan nenek itu sudah sangat tua. Sampai di sana, saya bilang, iya, saya bersedia, saya urus nenek, saya bisa. Sampai di rumah, itu ada nenek yang ada di dalam rumah. Dia sendiri duduk di kursi. Dan saya sampai di rumah, majikan suruh saya menuju ke nenek dan saya kasih salam, saya perkenalkan nama, dan saya bilang, nama saya Mary. Saya akan jaga nenek selama 2 tahun di sini. Saya tinggal dengan nenek selama 2 tahun. Saya jaga nenek. Jadi nenek ini dia senang. Dia senang untuk saya di dalam rumah, untuk urus dia. Jadi ya waktu itu Ibu Mariance pikir ini semua bakal aman-aman saja karena sudah dapat majikan, lalu sudah pasti mengurus seorang nenek. Jadi dipikir semuanya akan lancar-lancar saja. Iya, iya, itu yang saya harapkan seperti itu. Oke, lanjut Bu Iya. ceritanya. Dan itu setelah saya bicara dengan nenek, majikan suruh saya buka tas, saya kasih keluar barang-barang saya yang di dalam tas. Itu baju-baju saya di dalam itu saya kasih keluar di atas sofa. Dan majikan itu periksa satu-satu. Periksa satu-satu, setelah itu suruh saya ambil, kasih beres, dan dia suruh saya itu, majikan suruh saya taruh pakaian saya itu ada satu peti yang di ujung sofa itu
dalam ruangan di apa di bagian dapur itu, tapi itu ada di dalam ruangan tamu juga. Hanya ada di dekat sofa yang biasanya setiap hari itu kami harus duduk. Dan itu saya menyimpan barang-barang. Di situ saya mulai kerja. Ibu dikasih satu kamar untuk ibu tidur? Bagaimana Pak? Ibu dikasih kamar tidur untuk ibu sendiri tidur, Ibu Mariance? Tidak, saya kalau tidur itu dengan nenek. Sebelum itu saya tidur dengan nenek satu kamar. Iya. Dan itu sebelum saya kerja, saya urus nenek, itu ada teman perempuan dari majikan saya itu yang datang di rumah. Itu setiap hari. Kalau malam-malam itu dia pulang, tapi setiap hari itu dia datang. Dia datang selama 1 bulan, dia datang di rumah itu. Dia akrab dengan saya dan dia kasih kasih apa? Dia kasih belajar. Dia kasih belajar saya untuk cara kasih mandi nenek, cara urus nenek, cara kerja di dalam rumah itu seperti apa. Karena cara kalau urus nenek itu dia seperti anak kecil. Dia yang teman majikan itu dia baik dengan saya dan dia kasih tunjuk cara-cara yang saya harus ikut untuk urus nenek dan urus rumah itu setiap hari. Jadi ibu Dan itu juga ada jadwal yang sudah ada. Majikan sudah taruh jadwal di pintu dapur. jadwal untuk nenek. Jadwal itu untuk urus nenek dan urus rumah. Di rumah itu selain Ibu Mariance yang untuk jadi asisten rumah tangga, ada orang lain lagi? Atau hanya Ibu Mariance? Bagaimana Pak? Di rumah tersebut selain Ibu Mariance, apakah ada orang lain lagi selain yang untuk ngurus rumah, untuk yang bantu-bantu di rumah? Apakah hanya Ibu? Tidak ada lagi. Oh, hanya Ibu sendiri. Iya. Baik. Malapetaka itu mulai terjadi kapan, Bu? Kelainan-kelainan yang rasa Ibu Mariance mulai terjadi itu mulai kapan itu? Saya dengan teman majikan itu kami masih baik-baik itu selama 1 bulan. 1 bulan. Dan setelah itu dia sudah dapat marah lagi dari majikan saya. Dia marah-marah temannya itu supaya jangan dekat dengan saya lagi. Tapi kalau dia bicara itu, dia omong itu nanti pakai bahasa Inggris. Jadi saya tidak tahu, tapi dia tidak suka lagi kalau saya dekat dengan teman itu. Karena sudah ada jadwal untuk saya bisa perhatikan dan saya kerja. Tapi saya tidak pernah omong, saya tidak bisa bicara apa-apa, saya hanya saya kerja ikut jadwal dan jam yang ada, terus saya harus kerja seperti itu. Dan di jadwal itu dia tulis, dia sudah tentukan waktu untuk saya kerja itu dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Saya harus istirahat. Tapi yang saya kerja dari jam 5 pagi itu sampai jam 4 pagi saya istirahat. Itu dari kemauan majikan saya. Dan selama saya kerja itu juga jadwal itu dia ganti 3 kali. Dia ganti 3 kali, tapi pekerjaan yang sama. Pekerjaan yang sama macam yang pekerjaan pagi itu harus ganti di siang. Atau yang siang itu ganti lagi dengan yang malam. Tukar seperti itu. Tapi pekerjaan yang sama. Tapi saya tidak pernah omong kenapa harus seperti itu.
Saya ikut saja apa yang mau dari majikan. Tapi selama itu, selama 1 bulan tuh ibu tidak pernah kena pukul dari majikan. Saya tidak kena pukul, tapi saya kena marah. Kena marah, oke. Iya, saya kena marah. Kalau marah dalam bahasa Inggris apa dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Oke. Iya. Dan itu teman itu dia dapat marah dari majikan, dan juga teman itu dia sudah marah saya. Dan saya juga tidak tahu kenapa harus seperti itu, tapi saya tidak pernah omong. Saya diam-diam, saya ikut saja pekerjaan yang ada karena saya fokus dengan jadwal itu. Apapun yang majikan saya dia omong seperti apa untuk marah atau mau maki apa segala macam, saya tidak pernah tanya itu. Saya tidak pernah tanya itu untuk apa harus seperti itu. Karena saya juga tidak tahu saya harus berlari kemana, saya harus omong dengan siapa supaya dia macam seperti dia paham atau tidak. Itu dari perasaan saya. Maka itu saya selalu diam. Oke, setelah 1 bulan apa yang terjadi lagi, Bu? Hal-hal yang bikin Setelah 1 bulan itu saya sudah dipukul. Itu saya salah simpan daging. Saya salah simpan daging di kulkas. Karena kalau majikan saya omong itu dia cuma 1 kali omong. Dia suruh itu dia 1 kali saja, tidak ulang lagi. Jadi saya harus dengar baik-baik. Kalau saya mau balik untuk tanya, saya takut karena nanti saya kena marah lagi. Saya kena marah, saya dipukul lagi. Jadi saya simpan salah daging untuk mau masak malam. Tapi saya pikir itu bilang mau simpan di tempat yang tidak beku. Tapi saya simpan di tempat yang beku. Jadi itu yang saya dapat pukul dengan ikan beku. dengan apa, Bu? Di bagian kepala saya. Pakai apa beliau, orang majikan tersebut memukul ibu? Menggunakan apa, Bu? Tangan. Dia ambil ikan beku, 1 ikan beku dari kulkas. Oh, dilempar ke ibu. Dia langsung pukul di kepala saya. Padahal ikan beku itu sangat keras, Bu. Iya, kan ikan itu sebelum saya masuk di majikan itu, ikan itu sudah ada. Dan saya lihat ikan itu tidak pernah ambil untuk masak. Iya. Ibu rasa sakit sekali ketika dipukul dengan ikan beku itu. Itu sampai darah keluar. Dan saya jatuh. Dan itu teman majikan saya itu yang datang tolong saya cuci, dan dia taruh obat, dia kasih bersih, dia taruh obat di luka. Saya tidur 1 jam itu saya bangun, saya lanjut kerja lagi. Setelah itu sudah saya tidak pernah bebas lagi. Saya harus dapat semua apa yang saya harus tahu. Dari majikan itu semua dia marah. Apa yang saya buat itu, saya kerja ini baik, dia bilang tidak baik. Saya urus nenek baik, bilang tidak baik. Setiap hari ibu selalu disalahkan. Iya, setiap hari. Karena saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Tapi kalau dia di tempat kerja itu, nanti dia telepon saya. Dia di rumah itu dia kasih saya telepon, dia kasih pegang handphone kecil supaya kalau ada apa-apa dengan nenek saya bisa hubungi. Tapi saya tidak pernah hubungi, dia yang telepon saya, majikan itu selalu telepon. Kamu buat apa? Dan saya di rumah, dia di tempat kerja itu juga saya ada di dalam HP. Dia lihat saya di sana. Itu yang saya bingung kenapa seperti itu. Jadi ibu dipantau terus oleh majikan meskipun dia di luar rumah.
Iya, betul. Dia kasih tahu saya, dia bilang, saya di sini tapi saya lihat kamu di rumah. Tapi itu saya tidak buat apa-apa. Saya selalu ikut perintah dari majikan. Dan itu kadang-kadang dia pulang sebelum pulang kerja itu nanti dia pulang ke rumah, dia marah-marah dan dia pukul. Habis itu dia pulang lagi kerja, nanti malam lagi baru pulang. Tapi kami di dalam rumah itu saya tidak pernah luput dari pukulan. Jadi di rumah itu, mohon maaf Bu, selain ibu, majikan, lalu si nenek, siapa lagi Bu selain 3 orang? Apa ada Kami suaminya? cuma 3 orang saja. Oh hanya 3 orang, dia tidak punya suami? Di dalam rumah tidak ada laki-laki karena majikan saya tidak punya suami. Oh dia single ya, Dan itu ada 1 ekor anjing. dengan seekor anjing. Oke, Iya, ini di kota Johor Baru apa di Kuala Lumpur Bu? Setelah ibu tahu. Kuala Lumpur, Jalan Pandan Jaya. Berarti dari Johor Baru ke Kuala Lumpur tuh yang membutuhkan waktu sekitar 5 jam ya, ibu naik bis Iya, tadi. iya, iya, Oke. betul. Oke, lanjut Bu. Setelah itu peristiwa-peristiwa apa lagi Bu yang membuat Ibu menjadi sangat terpukul, menjadi trauma berada di rumah tersebut? Itu saya juga hanya ada di dalam kebingungan. Saya hanya kebingungan. Selama saya kerja itu saya hanya mengeluh untuk keluar dari itu tempat. Karena saya merasa tidak nyaman dan tidak bisa, tidak kuat. Ya, karena Ibu sudah melakukan yang perintah, tapi tetap saja dimarah, dipukulin ya Bu ya. Iya, dan saya tetap bertahan dengan perjanjian saya dari agen. Sebelum saya masuk majikan itu, saya ada buat perjanjian dengan masa kontrakan itu 2 tahun. Dan masa kontrakan itu 2 tahun itu selama saya dengan agen itu berjanji atas nama saya dan saya tanda tangan, itu tidak boleh ganti majikan baru. Dan yang satu lagi tidak boleh merusak barang majikan. Itu yang saya pertahankan. Ibu dikasih tahu gaji berapa Bu? Mohon maaf. Setelah dengan majikan itu ada gaji berapa yang mereka sampaikan ke Ibu setiap bulannya? Berapa ringgit? Gaji saya itu dijanji 1 bulan 700 ringgit. 700 ringgit dan selama 2 tahun saya kerja itu potongan gaji 7 bulan. 7 bulan itu saya tidak dapat gaji. Sampai bulan ke-8 itu saya harus dapat gaji pertama. Jadi bulan ke-8 baru Ibu dapat gaji. Bagaimana Pak? Jadi di bulan ke-8 baru Ibu baru mulai mendapatkan gaji 700 ringgit Malaysia. Iya, sampai bulan ke-8 itu saya tidak sempat dapat gaji karena saya sudah masuk rumah sakit. Aduh, kenapa sampai Ibu masuk rumah sakit Bu? Apakah dipukul? Iya, karena saya tidak tahu harus buat apa dengan majikan. Majikan itu sangat jahat, tapi saya tetap hadapi itu. Ibu bisa ceritakan Bu, jahatnya majikan, pukul dengan cara apa lagi Bu? Kejahatan majikan tadi. Ibu bisa cerita Bu. Selain dia pukul itu, dia cabut gigi saya. Apa? Mohon maaf. Dia pakai tang, cabut gigi saya. Cabut gigi? Iya, dia cabut gigi saya ada 4. Waduh Tuhan Yesus. Dan telinga saya juga hancur. Dan lidah saya juga pendek, kasih hancur dengan tang. Telinganya. Kemaluan saya juga, iya. Waduh Tuhan. Kemaluan saya juga kasih hancur dengan tang. Waduh Tuhan Yesus. Puting susu saya juga seperti itu, kasih hancur semua dengan tang. Waduh Tuhan. Tapi saya tetap bersabar.
saya tetap ada di hadapan majikan untuk saya kerja sampai 8 bulan. Saya tidak pernah ingkar janji untuk saya harus keluar ke mana. Saya hanya minta tolong untuk saya bisa keluar dari tempat itu. Tapi majikan saya tidak pernah peduli. Majikan saya tidak pernah peduli apa yang saya menangis, apa yang saya minta tolong. Saya tidak pernah dikasih bebas dari rumah itu. Saya selalu berusaha untuk saya membuat apa, untuk saya bisa keluar dari tempat itu. Tapi saya tidak bisa buat apa-apa. Selain majikan juga saya tidak punya teman, saya tidak punya keluarga untuk saya bisa memohon. Ibu benar-benar sendirian, Bu, di saat itu ya. Tidak ada yang bisa menolong ibu di saat dia pukul ibu, dia melakukan kejahatan terhadap ibu. Betul, karena saya dipukul itu dia dilarang untuk saya berteriak. Kalau saya berteriak itu nanti orang-orang datang, dia bilang saya ini orang gila dan orang itu bawa saya pergi. Waduh, Tuhan. Tapi saya tidak buat apa-apa. Saya harus ikut. Itu selama 7 bulan. Akhirnya bulan ke-8 ibu masuk rumah sakit. Iya, jari tangan saya itu dipotong. Jari tangan pun dipotong. Sampai di daging-daging. Waduh, Tuhan Yesus. Tapi saya tidak pernah tanya kenapa seperti itu. Sampai bibir saya, sampai mulut saya hancur, terbelah bagi dua. Saya tidak tahu harus buat apa. Saya hanya minta tolong lepaskan saya untuk saya pulang. Karena dia bilang dia bosan saya di rumah. Dia selalu bosan saya. Kalau dia lihat muka saya di rumah itu dia sudah bosan dan dia tidak suka saya lagi. Tapi saya hanya menangis, minta tolong. Kenapa tidak kasih pulang saya? Kenapa tidak kasih pulang? Dan dia pernah kasih pulang saya ke majikan, agent. Tapi sampai di agent juga, agent pukul saya. Agent pukul saya. Dan besok pagi, majikan ambil saya kembali, urus nenek di rumah. Jadi saya tidak tahu lagi harus kemana. Saya minta tolong ke siapa. Saya benar-benar bingung. Karena saya melihat rumah itu semua buntu. Tidak ada jalan untuk saya harus keluar. Tapi saya selalu berdoa. Saya memperjuangkan anak-anak saya untuk saya tetap bisa bertahan. Ibu selalu ingat dengan 4 orang anak ibu yang ada di Kupang, yang bahkan yang paling kecil masih sangat muda, 2 tahun. Jadi karena ingatan terhadap mereka lah yang membuat Ibu Mariance tetap bertahan selama 8 bulan tadi. Iya Pak, saya selalu pikul nama anak-anak saya untuk saya merantau sampai di rumah majikan. Kalau bukan anak-anak saya tidak pernah masuk di rumah majikan itu. Hanya karena anak-anak saya rela. Saya rela apa saja untuk anak-anak saya. Tapi demi anak saya akan hidup dan pulang. Saya tetap berdoa. Demi anak saya tetap hidup dan pulang. Majikan itu biar dia jahat, tapi dia tidak pernah lebih dari Tuhan. Saya tidak sangka saya dapat majikan yang jahat seperti itu. Ibu masih ingat nama dan mukanya sampai sekarang pastinya. Iya, saya masih ingat. Setelah itu ibu masuk rumah sakit. Sampai masuk rumah sakit itu karena dari majikan tadi atau dari orang lain yang mengantarkan ibu ke rumah sakit? Saya masuk rumah sakit itu sebelum itu saya tulis surat. Saya minta tolong dari tetangga. Oke. Karena saya tidak bisa buat apa-apa selain tulis surat. Karena di rumah itu juga ada CCTV 2 di rumah. Jadi saya tidak bisa buat apa-apa. Saya tulis surat. Setelah itu saya kasih ke tetangga karena sebelum itu
Saya dengar tetangga itu dia omong dengan bahasa Melayu tiap hari. Itu rumah apartemen itu bersamaan dengan majikan saya. Jadi pintu depan itu berhadapan. Jadi saya kasih surat itu dengan jam 6 sore. Jam 6 sore dan jam 7 itu polisi datang. Datang sampai di rumah majikan. Tapi saya kasih surat itu, majikan itu tidak ada di rumah, dia masih di jalan. Apa isi suratnya Ibu? Minta tolong. Iya, saya tulis surat itu, saya bilang, tolong saya disiksa majikan, saya mandi darah setiap hari, tolong saya. Itu yang saya tulis dalam surat itu. Karena selain itu saya tidak punya pikiran untuk mau lari kemana. Saya hanya seperti itu. Setelah itu tetangga tadi tahu, baca surat Ibu, lalu antar Ibu ke rumah sakit. Tetangga itu telepon polisi, polisi datang ke rumah majikan. Ada polisi 3 orang yang datang. Ada polisi 3 orang yang datang. Dan 1 orang itu dia masuk sampai di rumah. Tapi polisi masuk itu, majikan saya juga tidak tahu polisi datang itu dari mana. Dan dia datang, dia pegang saya. Dia bujuk saya untuk cerita saya kasih tahu polisi itu, harus kasih tahu yang lain. Karena saya sakit ini karena saya jatuh di kamar mandi. Oh, disuruh Ibu Mariance bohongin polisi, bilang Ibu Iya, jatuh dari kamar mandi. Pokoknya bukan dipukul oleh majikan, begitu ceritanya. iya betul. Tapi apa yang Ibu Mariance katakan kepada polisi? Tapi tidak lama polisi yang berdiri di depan pintu itu dia panggil saya keluar, keluar dan saya duduk. Saya duduk di sana dengan polisi. Ada 1 orang polisi perempuan. Jadi saya cerita yang sebenarnya di polisi, dan polisi langsung jawab saya, kamu jangan takut karena kami sudah ada di sini. Tapi saya juga saat itu juga saya panas tinggi dan muka saya itu sudah bengkak. Saya tidak bisa buat apa-apa. Luka di badan saya itu masih ada saat itu juga. Jadi polisi itu bawa saya dengan majikan sampai di pos polisi. Sampai di sana majikan tinggal, saya dibawa lagi ke rumah sakit. Berapa hari Ibu di rumah sakit, Bu? Iya, Di rumah sakit Ibu berapa hari untuk saya di rumah kesehatan? sakit itu selama 9 hari. 9 hari. Dari tanggal 21 Desember sampai tanggal 29 saya keluar dari rumah sakit. Iya, Oke, setelah keluar dari rumah sakit Ibu kemana, Bu? Setelah itu? setelah dari rumah sakit saya tinggal di rumah perlindungan di Kuala Lumpur itu selama 6 bulan di sana. Saya ikut persidangan juga di Malaysia. Setelah itu baru saya pulang. Majikan Ibu dihukum berapa tahun penjara, Bu? Setelah proses sidang? Itu saya tidak tahu karena saya kasih kesaksian semua di pengadilan. Setelah itu saya sudah pulang karena KBRI yang urus. Jadi saya harus pulang. Ibu pulang ke Indonesia sekitar bulan Juni atau bulan Juli tahun 2015? Saya pulang dari bulan Juli, bulan 7 tanggal 4 bulan 7 2015.
Itu saya pulang dari Malaysia. Dari Kuala Lumpur langsung menuju Kupang, Saya pulang dari Kuala Lumpur, Jakarta. sampai di Jakarta. Jakarta baru Kupang. Surabaya lagi karena saya datang itu saya sama-sama dengan teman saya dari rumah perlindungan. Teman saya itu dia ada di sana karena dia juga bermasalah dengan majikan. Jadi saya dengan teman orang Jawa, teman perempuan itu dia orang Jawa. Dia pulang sampai di Surabaya itu dia turun dan dia langsung pergi ke kampung. Terus saya lanjut dengan pesawat datang di Kupang. Jadi sejak 2015 itu Ibu langsung di dalam perlindungan Ibu Pendeta Ibu Emi setelah sampai di Kupang. Setelah sampai di Kupang itu tidak ada yang respon apa-apa untuk saya. Itu setelah saya kenal dengan Ibu Pendeta Emi itu setelah 1 tahun lagi. Baru 2016 ya, setelah Iya, 2016 itu saya kenal dengan Pendeta Emi. sekarang Sampai sekarang. Apa yang Ibu Pendeta berikan hal-hal yang berkaitan dengan supaya Ibu melupakan trauma luka batin yang luar biasa yang terjadi selama 7 bulan 8 bulan di Malaysia tadi, Bu. Apa yang Ibu lakukan supaya cepat segera melupakan trauma-trauma tersebut, Bu? Iya, saya dengan Bapak Emi itu saya macam saya anggap saya perasaan saya itu seperti orang tua saya karena orang tua saya itu ada di kampung dan jauh dari saya. Saya berkunjung ke kampung itu mungkin beberapa kali saya pergi, tapi mungkin itu waktu-waktu yang saya harus betul-betul ada keinginan untuk kunjung ke kampung. Tapi setiap hari itu saya pergi ke rumah Mama Emi itu saya anggap itu orang tua saya. Dan hati itu saya merasa macam semua hati macam pikiran saya itu lebih tenang dan saya merasa itu saya ada satu penyembuhan yang saya harus alami seperti itu. Dan saya tidak pernah merasakan sakit atau apa untuk ini. Kalau saya merasakan sakit, saya cerita dengan mama. Dan mama itu paling tahu dengan keadaan saya. Sampai sekarang mama ini dia paling tahu dengan saya. Sekarang berarti aktivitas Ibu Mariance apa, Bu, untuk menyambung hidup? Saya minta izin. Coba dulu Mama Ibu yang bicara. Baik. Mama Pendeta, sangat sedih sekali, Bu. Saya tadi beberapa kali sampai kaget, sampai luar biasa penderitaan luka batin yang dialami Ibu Mariance selama 8 bulan, disakiti, dipukuli, bahkan di tempat-tempat yang menyedihkan sekali kalau kita sebut. Bahkan saya tidak mampu untuk berkata-kata lagi karena luar biasa kejamnya seorang majikan terhadap Ibu Mariance. Ibu Emi, Mama Pendeta, ceritakan bagaimana langkah-langkah yang Mama Pendeta lakukan untuk menyembuhkan luka batinnya
Ibu Mariance tadi. Iya, apakah suara saya cukup didengar? Didengar bagus, Mama. Oke, sebetulnya tidak saja saya sendiri ya. Jadi kami gereja, kebetulan saya waktu itu eh, sebagai koordinator Badan Advokasi Hukum dan Perdamaian Gereja Masehi Injili di Timor di Sinode ya. Sekarang sudah pensiun. Eh, 1 tahun setelah Mama Marian kembali, baru kemudian Mama dibawa oleh ada satu polisi dan juga bersama-sama dengan teman-teman yang mengadvokasi trafficking yang sudah cukup lama, yaitu dari teman-teman Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Lalu kami bersama-sama gereja, bersama Polda, dan kemudian bersama teman-teman dari masyarakat sipil, itu mendampingi Mama Mariance. Tapi lalu kemudian uh, kami mendengar dari Mama, dia masih dalam keadaan yang sangat trauma, sehingga ceritanya itu belum utuh. Kalau dia ingat, baru dia beritahu. Jadi kami mengumpul semua itu. Sehingga memang setelah dibawa ke Polda, kami dampingi, itu juga Mama masih dalam keadaan yang sangat trauma. Sehingga teman-teman mengambil posisi, kami bagi-bagi tugas. Saya mendampingi sekaligus juga mengurus soal litigasinya di Polda. Teman-teman dari aktivis dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur, mereka mendampingi semua yang ada kaitannya dengan psikosomatis ya. Jadi ada pemeriksaan kesehatan. Kami harus juga membuat visum repertum ulang ya, karena kita belum dapat visum repertum yang ada dari Malaysia. Lalu bagaimana karena sudah dilapor di polisi SKPT, maka Mama didampingi juga oleh LPSK ya. Jadi kemudian semua pelayanan yang non litigasi termasuk penyembuhan trauma itu dilakukan bersama-sama secara medis, psikologis, dan juga secara rohani. Nah, kalau rohani itu biasanya saya yang mendampingi. Dan kemudian kasusnya dibawa ke pengadilan, kami juga mendampingi, dan para pelaku-pelakunya ditangkap. Sayangnya pelaku yang ditangkap di Kupang itu atau di Timor itu mereka yang pelaku lapangan. Jadi aktor intelektual yang di atasnya itu belum belum tertangkap sampai hari ini, dan kemungkinan besar kasusnya akan kami angkat lagi, karena itu kami bersama-sama dengan Mama Mariance. Nah, setelah itu kemudian Mama dengan kami jadi sering sharing. Rumah saya tempat yang baik. Kami kemudian ada dengan teman-teman yang lain, karena setelah pengadilan itu kemudian Mama didampingi oleh kami sekalian. Nah, di rumah saya kebetulan ada teman-teman aktivis yang juga pernah mendampingi Mama Mariance. Kami di komunitas Hana. Nah, komunitas ini Mama di dalam sebagai penenun ya. Jadi ternyata Mama punya bakat menenun, dan itu kemudian bersama-sama dengan kami dia mengembangkan itu sebagai bagian dari proses healing lanjutannya. Dan kalau Mama hari ini sudah bisa berbicara dengan runtut, bagi saya itu adalah pendampingan holistik dari kami semua, antara gereja, masyarakat sipil, dan juga Polda. Dan sampai hari ini itu kasusnya masih harus diangkat di Malaysia, karena majikannya itu belum dihukum. Ternyata pengacaranya diminta untuk menunda untuk mendapat bukti baru, dan itu sudah tunggu cukup lama, sehingga mau
Mariance bertanya, karena dia sebagai korban dia mempunyai hak tanya ya. Kami juga bertanya kepada negara melalui Solidaritas Mariance Kabu, dan akhirnya juga teman-teman dengan bantuan teman-teman media investigasi, mereka mencoba mengangkat kasus ini, dan tahun lalu ya, itu Mama dibawa ke Malaysia bertemu dengan kedutaan Malaysia yang tadinya janji bahwa mereka akan fighting untuk kasus ini, tetapi sampai yang waktu itu Mama bertanya bagaimana concern daripada kedutaan untuk menyelesaikan soal ini. Dan di sana ternyata kasusnya itu masih bisa dibuka. Jadi istilah mereka bukan, kalau kasus yang Adelina Sau itu memang tidak bisa dibuka lagi, tapi kasus Mama Mariance masih bisa dibuka, sehingga kami mengejar supaya tidak kadaluarsa. Jadi sampai hari ini kami tetap itu, dan sementara ini diproses, dan kami lagi menunggu dalam beberapa bulan ke depan untuk hasil keputusan dari pengadilan Malaysia. Nah, bersama dengan Mama Mariance, kami bersama sehari-hari, kami tempat kebersamaan kami di rumah itu memang sudah menjadi rumah bersama kami dengan teman-teman aktivis Hanaf. Dan di situ Mama kemudian kami jadikan sebagai koordinator melatih tenun. Jadi tidak hanya menenun, tetapi juga melatih bila ada anak-anak muda yang mau menenun, Mama yang melatih. Dan dari hasil tenunan itu, ya puji Tuhan ada masukan sedikit-sedikit buat Mama Mariance hidup bersama keluarga, dan juga ada perhatian dari berbagai pihak untuk mendampingi Mama Mariance dan keluarga terutama, meskipun tidak sebanyak-banyaknya, tetapi paling tidak Mama melihat harapan di situ bahwa dia tidak sendiri lagi, tapi kami semua ada bersama dengan dia. Dan itu memang cukup trauma kami melihat, karena trauma fisik itu luar biasa, karena hidungnya ini dipukul sampai patah, lalu bibirnya itu seperti orang yang bibir sumbing ya, jadi harus dijahit. Telinganya itu dicocol sama cotton buds itu, sehingga akhirnya jadi persoalan. Lalu kemudian ada lidahnya itu kami lihat sendiri ada bekas tang, jadi tidak rapi. Juga alat-alat reproduksi itu juga ikut mengalami kekerasan. Dan sebetulnya ini ada juga di samping penyiksaan, pelecehan seksual, tapi juga pelanggaran HAM ya, atas hak-hak dasar Mama. Karena mulai dari dia direkrut sampai di situ itu sebetulnya jalan penyiksaan, karena mereka sudah diisolasi, kemudian tidak boleh berhubungan dengan orang lain, dengan keluarga, dipukul juga ya, jadi banyak sekali. Dan saya merasa mujizat Mama itu bisa hidup karena Tuhan menolong, dia bisa menulis kata pendek, tolong saya berdarah-darah, dan kemudian itu menjadi pintu gerbang untuk dia diselamatkan sampai sekarang. Sehingga Mama Mariance tidak saja penyintas bagi kami, itu dia mengajar kami tentang ketahanan. Ya, sebagai pendeta saya belajar juga bagaimana ketahanan iman bisa membuat dia kreatif, membuka jalan untuk dia menyelamatkan diri. Itu bagi saya itu titik iman yang kami belajar sebetulnya ya sebagai pendeta. Dan karena itu kami jadikan sebagai tokoh, tidak saja sebagai penyintas. Kami meminta bersama-sama dengan kami untuk bersuara bagi mereka yang sudah tidak bisa bersuara, Pak, karena kami bersama-sama menyaksikan betapa banyak sekali jenazah pekerja migran Indonesia dari Malaysia pulang. Hari ini ada 1, yang beberapa hari lalu 4 ya. Jadi kami terima itu dengan sangat sedih.
Dan mereka tidak punya suara, dan Mama mengatakan bahwa moga-moga dia menjadi penyambung suara dari saudara-saudaranya yang memang sudah tidak bisa bersuara lagi. Karena itu dari ide ini kami menyebut kelompok kami kelompok Hanaf, kelompok untuk bersuara. Hana. Meskipun suara kami kadang-kadang tidak didengar, tapi kami tetap berbicara. Kami bersama-sama Mama Mariance secara setara untuk berjuang dalam soal ini. Itu kira-kira pengalamannya, Pak. Jadi kami, kalau sampai hari ini beliau dengan saya karena untuk soal pendampingan pastoralnya dan sebetulnya kami juga suka berbagi cerita karena dia membutuhkan ruang untuk melampiaskan dan juga kami belajar dari apa yang menjadi pengalaman Mama dalam jalan yang sangat traumatik itu. Tidak gampang kita baca di mana-mana, tetapi kalau dengar cerita Mama Mariance itu sesuatu yang tidak sederhana. Itu menyangkut kemanusiaan yang dalam. Itu kira-kira, Pak. Betul sekali Mama Pendeta. Saya memang beberapa kali baca di media, dengar orang cerita, tapi ketika mendengar langsung dari Mama Mariance itu beda sekali situasinya. Benar-benar harkat dan martabat kita dilecehkan oleh peristiwa yang dialami oleh Mama Mariance selama 8 bulan tadi. Kita berharap memang keadilan ditegakkan, majikan yang luar biasa jahatnya sebagai manusia tadi bisa dihukum setinggi-tingginya, karena memang bukan hanya kejahatan terhadap seorang Ibu Mariance, tapi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap kita sebagai citra Allah ya Mama Pendeta ya. Tadi Mama Pendeta menyampaikan bahwa Mama Mariance ini bukan hanya sebagai penyintas, survivor, tapi tokoh iman. Seperti kata Yakobus sang rasul, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mama Mariance sudah tunjukkan itu. Imannya kepada Tuhan Yesus menggerakkan hatinya untuk kemudian lolos dari maut, bahkan lolos dari peristiwa yang sangat keji, sehingga memberanikan diri untuk menulis sepucuk surat kecil kepada tetangganya yang kemudian akhirnya langkah itulah yang kemudian membawa Mama Mariance ke rumah sakit, dirawat 9 hari, kemudian ditampung lagi di Wisma Perlindungan, lalu akhirnya kembali ke tanah air di bulan Juli tahun 2015. Terima kasih Mama Pendeta, Mama Emi Sahertian. Selamat terus berjuang Bu, mendampingi para penyintas human trafficking kita. Yang ini perjuangan kita bersama. Kami di podcast Orang Kita kemarin di episode sebelumnya sudah berbicara dengan Pak Gabriel Goa, aktivis yang ikut bergerak juga di Patma Indonesia untuk kemudian melakukan advokasi perjuangan untuk memerangi, mengurangi, memberantas tindak pidana perdagangan orang. Mama Pendeta, Mama Emi Sahertian, Mama Mariance Kabu, terima kasih berlimpah. Kami harapkan cerita kisah ini bukan untuk apa-apa, bukan hanya untuk sekedar menghiasi YouTube, tapi lebih dari itu menjadi refleksi bersama, menjadi cara kita bersama untuk bersama-sama kita lawan setiap orang yang ingin melukai, ingin melecehkan martabat kita sebagai manusia. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Arti kita sebagai manusia harus menjaga harkat kita. Di podcast boleh satu permintaan kami, semoga Kominfo mendukung kami, terutama kami dengan sekuat tenaga membuat solidaritas Mariance Kabu bukan sekedar hanya untuk Mama Mariance, tapi ini merupakan perintisan penyelesaian kasus TPPO antar baik di Malaysia dan juga di Kupang. Jadi sekali-sekali kalau kami bikin Zoom, kami akan mengundang Bapak ikut di dalam dan mengajak untuk masuk di dalam solidaritas ini, sekaligus solidaritas juga bagi kami semua di NTT, karena sampai hari ini total jenazah yang kembali itu sekitar 62 jenazah tertinggi. Ini baru bulan setengah tahun, saya membayangkan sampai akhir tahun.
Sedih sekali dengar ya Bu Mama Pendeta ya. Saya siap Ibu, saya sebagai orang Kominfo tapi sebagai juga host podcast orang kita akan ikut aktif terlibat untuk sebagai tanda pertama karena Ibu Mariance tadi punya hobi menenun. Boleh kami memesan 5 tenun ikat Bu dari Ibu Mariance untuk kami pakai. Kami sebagai host akan selalu mengenakan tenun-tenun dari Nusa Tenggara Timur. Kami mohon berkenan nanti saya komunikasi pribadi dengan Ibu Mariance, dengan Mama Pendeta untuk kita bentuk dukungan, bentuk perhatian kami di podcast orang kita untuk Mama Mariance Kabu agar segera hilang traumanya. Tapi lebih dari itu agar Mama Mariance ini menjadi tokoh, menjadi suluh teladan untuk kita bersama-sama memerangi tindak pidana perdagangan orang. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Hormat. Salam hormat Mama Pendeta. Salam hormat Mama Mariance Kabu. Sehat-sehat selalu Bu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik. Salam dari Kupang. Terima kasih. Saya susah berkata-kata, rekan-rekan sekalian, para pemirsa podcast orang kita. Baru episode kesekian kita mendapatkan cerita yang luar biasa sedih. Harkat martabat kita sebagai manusia dilecehkan oleh seorang majikan di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Selama 8 bulan melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap Mama Mariance Kabu. Mama Mariance Kabu karena terdorong oleh situasi ekonomi yang sulit di Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus membesarkan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil, rela meninggalkan Kupang pada tanggal 11 April 2014. Dari Kupang menuju Surabaya, ke Batam, lalu ke Johor Bahru, dari Johor Bahru ke Malaysia. Di sana bukan didapatkanlah hal yang baik, pekerjaan yang layak, tapi justru ia mendapatkan perlakuan yang luar biasa kejam dari seorang majikan di sana. Kita sudah mendengarkan langsung. Kami mohon kita seluruh pemirsa, penonton podcast orang kita untuk bersama-sama dengan langkah yang kita miliki, dengan upaya yang kita bisa lakukan. Mari kita bersama-sama melawan segala upaya terhadap tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih.